Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih membahas tentang perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertemuan terakhir kita membahas pembagian harta rampasan perang, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah berikutnya, yaitu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum perang Tabuk. Jadi perang Hunain selesai, pengepungan Taif selesai, kemudian pembagian harta ghanimah. Nah, kita sudah kisahkan apa-apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika pembagian harta rampasan perang. Nah, sekarang kita bahas adalah kepulangan Nabi, ya, dari Taif mau kembali ke Madinah. Apa-apa saja peristiwa yang terjadi sampai menjelang meletusnya perang Tabuk. Kisah yang pertama yaitu ketika perjalanan pulang, kisah yang melibatkan Abu Mahzurah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tatkala Nabi perjalanan pulang dari Ji'ronah lokasi pembagian harta rampasan perang. Tatkala Nabi pulang dari Ji'ronah, lalu di tengah perjalanan masuklah waktu salat. Fasami'nahum yu'adzanuna bis salati. Maka Abu Mahzurah dan teman-temannya yang masih musyrik waktu itu, mereka mendengar seruan azan. Jadi Nabi menyuruh seseorang untuk mengumandangkan azan. Abu Mahzurah yang kebetulan berada di lokasi yang sama namun berbeda jalan, lokasi sama tapi berbeda jalan, yang mana Abu Mahzurah waktu itu bersama kawan-kawannya mendengar suara muazzin Nabi. Ini kita akan belajar ada dua versi azan ternyata, namun yang masyhur cuma satu, yang kedua enggak masyhur. Faqumna, maka aku dan kawan-kawanku, yaitu kami, nu'adzinu, ikut-ikutan azan, padahal mereka masih musyrik. Akan tetapi tujuan kami ikut-ikutan azan, nastahzi'u bihim, istihza, ngece. Jadi muazzin Nabi mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Mahzurah sama teman-temannya ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi ngece. Tujuannya untuk apa? Ngece. Ibarat apa? Ibarat kalau ada murid yang nakal, gurunya menjelasin, anak-anak sekalian, perhatikan ya. Nah itu kan,
Kan kesel gurunya. Nah, Abu Mahzurah sama teman-temannya mencoba membuat kesel Nabi dan para sahabat dengan cara apa? Menirukan azan. Tapi ditirukan dengan cara yang jelek. Sampai rampung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu selesai azan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berkata, qad sami'tu fi haula'i ta'zina insan hasanis sauti. Jadi ternyata Nabi enggak marah. Para sahabat marah, udah marah. Kurang ajar nih orang-orang, ngeceh azan kita. Tapi kata Nabi apa? Qad sami'tu fi haula'i ta'zin insan hasanis sauti. Kata Nabi apa? Aku justru mendengar orang-orang yang ngece-ngece azan itu, salah satu di antara mereka suaranya sangat bagus. Eman-eman nek dinggo ngece tok. Eman-eman. Itu kata Nabi. Sahabat kok marah-marah ya? Tenang. Coba kalian dengar tadi. Di antara sekumpulan orang itu yang ngece azan kita, salah satu di antara mereka suaranya sangat bagus. Nah, suara bagus kayak begitu, dinggo mung ngece to, eman-eman menyia-nyiakan bakat. Fa arsala ilaina, katanya Abu Mahzarah. Ini Abu Mahzarah sendiri yang cerita nih. Maka Nabi mengutus prajuritnya untuk nangkep kami. Lalu kami mau ditangkap. Fa'adzana rijalun rajulun wa kuntu akhrahum. Maka satu persatu kami disuruh azan. Karena Nabi ingin tahu nih, siapa di antara mereka suaranya paling bagus. Satu-satu, coba kamu azan. Allahu Akbar, cempreng, lewat. Kamu, Allahu Akbar, wah ini lewat bass. Marahnya pecah speaker. Terus satu-satu diuji Nabi. Nah, kata Abu Mahzarah, aku yang terakhir kebetulan. Nah, giliran kamu, coba kamu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Mahzarah cerita dia, sebenarnya waktu itu tidak ada suara yang paling aku benci kecuali suara azan. Lah kok malah dikon azan piye iki? Dia sangat benci dengan azan, tapi ketangkap basah malah disuruh apa? Azan. Dia bilang sama Nabi, waktu Allahu Akbar, dia stop. Wahai Rasulullah, saya enggak suka suara azan, paling benci saya. Kata Nabi, coba lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, coba lanjutkan. Kata dia, saya gak hafal, cuma itu doang taunya. Ya sudah, aku ajarkan ya, kata Nabi. Ikuti setelahku. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat terpukau. Ya tenan. Suaramu apik temen leh. Karena usia dia waktu itu baru 15 tahun. Isih nom, isih remaja. Makanya Nabi enggak menghukum mereka. Kenapa? Bocil-bocil iki. Remaja sing kokehan pola. Nabi enggak menghukum mereka. Ini remaja, wes sini. Begitu ini dapat suara yang paling bagus, Nabi latih. Dah, sekarang teman-temanmu yang lain bebas, saya lepaskan. Sana balik ke rumah. Loh, saya gimana nih? Ditahan. Aduh, kok malah ditahan saya? Buat apa wahai Nabi? Buat tak latih azan. Lah, saya paling benci azan, malah dilatih apa? Azan. Ini ibarat ada anak paling benci pelajaran matematika, malah dilesin matematika. Yo stres deh. Sini kamu duduk, tak ajarin. Ayo lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi waktu itu sholatnya ditunda gara-gara apa? Ada pelatihan azan. Dia ikutin asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikut ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai asyhadu anna Rasulullah. Nah ini saya bilang ada dua versi azan ya. Azan yang pertama sebagaimana yang kita maklum lah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berikutnya apa? Hayya 'alas shalah, ya kan? Nah, azan versi kedua sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada Abu Mahdhurah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, balik lagi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat, oh diulang syahadatnya. Ya. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu Muhammadar Rasulullahnya dibaca sebanyak 4 kali dong jadinya. Ya. Nah, baru dilanjutkan hayya 'alas shalah sampai selesai. Dah. Selesai dia praktek azan. Famasaha ala nasiti. Maka Nabi kemudian ya mengusap ubun-ubunku. Nah, dingin-dingin ke. Nah, diusap ubun-ubunnya. Gini. Biyadihi, dengan tangannya. Kemudian turun. Mohon maaf ya, turun ke wajah, diusap. Nah, digini-gini sama Nabi. Cahnom, begitu loh bahasa kita ya. Cahnom. Dia ya diusap-usap ya. Diusap mukanya. Setelah itu diusap sampai ke dada dan pusernya. Lalu Nabi tepuk. Nah, begitu. Diusap terus tepuk. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi dirimu. Detik itu dia langsung syahadat. Tadinya dibenci banget azan, yang mana di azan itu ada kalimat syahadat. Begitu Nabi training suruh azan plus dibacakan doa barakallahu fikum, berubah dia. Begitu mencintai azan. Tadi begitu benci kepada Nabi dan kaum muslimin, kepada Islam, jadi senang. Nah, lihat ya, ini sering kisah saya sampaikan dalam hal mendidik generasi remaja. Generasi remaja nggak bisa Pak disamakan cara mendidik dengan anak-anak, nggak bisa. Kisah Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim bermimpi akan menyembelih Ismail, waktu Ismail sudah berapa? 10 tahun. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, Inna sam'a wal basara wal fuada. Urutannya begitu ya. Pendengaran, penglihatan, akal fikiran. Ini ayat memang bercerita tentang hari kiamat. Namun ini ayat juga menjelaskan tentang tumbuh kembangnya anak. Anak yang di kandungan sampai usia 2 tahun, yang paling cepat dan paling respon adalah pendengaran. Makanya anak di dalam kandungan, ya kan, ayahnya mau kerja, pamit, Dedek, ayah berangkat dulu ya, jangan nakal di perut Umi, kasihan Uminya udah capek, nendang deh tuh. Nah itu pendengaran. Makanya ibunda para ulama dulu, ya, mereka merutinkan khatam Quran selama hamil. Selama hamil itu khatam setidaknya 30 sampai 60 kali Quran selama hamil. Itu yang dilakukan pula oleh ibunda wanita-wanita mukmin di Mauritania. Tahu Mauritania? Benua Afrika, kecil. Di situ ada namanya sebuah kabupaten, namanya Kabupaten Singkit. Ibu-ibu di sana ketika hamil, mereka khatam setidaknya 60 kali Al-Quran. Anaknya lahir, sambil nyusui anak, mereka bacakan anak mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lewat hafalan mereka. Lewat hafalan. Jadi mak-mak di sana hafalannya Sahih Bukhari.
Saya Muslim. Di kandungan disetorkan Al-Quran, begitu lahir disetorkan hadis. Mantap. Emak di negeri Wakanda hamil ngegosip sambil ngosip perutnya, tak kandani lu. Gimana anak yang gak jadi nakal? Nah, pendengaran. Kemudian wal basara, penglihatan 2 sampai 10 tahun. Itu penglihatan. Wal fuada, akal pikiran. Itu 10 tahun ke atas melesat. Celakanya sistem pendidikan dan cara mendidik kebanyakan kita dibalik. Anak kecil dipaksa akalnya untuk membaca, untuk berhitung. Begitu anak udah gede, malah banyak dimarahin, akalnya nggak terima. Ya nggak? Padahal berkomunikasi dengan remaja, akalnya kita manfaatkan untuk kerjasama. Makanya Ibrahim ketika bermimpi Ismail disembelih, apakah Ibrahim kemudian langsung tarik anaknya? Kalau anak 2 tahun kan langsung ya ini, langsung bisa. Anak 10 tahun nggak bisa lagi. Ini dia udah main. Aja diskusi. Ismail, kenapa Abah? Apa mau cerita nih? Tadi malam Abah tidur mimpi. Apa mimpinya Abah? Nah ini masalahnya. Abah mimpi, di mimpi Abah itu Allah suruh Abah nyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Tuh, remaja itu butuh sentuhan kayak begitu Pak, berkomunikasi dengan mereka. Gak bisa dengan hentakan, gak bisa dengan teriakan. Kenapa? Eksistensi mereka ketika usia remaja butuh untuk pengakuan. Sementara emosi, marah, perintah itu gak ada pengakuan. Pengakuan itu didapat dengan apa? Diskusi dan kerjasama. Ini bagaimana Rasulullah menghandle remaja, cerdas, gak dimarahin. Walah lele, pemuda sesat, ora. Dirangkul dulu, sini. Tadi siapa yang azan? Ayo. Nabi gak marah-marah sambil senyum. Anak remaja kalau begitu kan, tadi siapa yang azan? Ayo. Wah, kalau. Ya sudah, satu-satu aja, satu-satu, udah. Akhirnya dapat suara yang bagus. Nabi apakan? Nabi puji. Remaja tuh haus pujian. Dipuji sama Nabi. Masya Allah, ahsanus saut. Sebaik-baik suara ini kata Nabi. Remaja dibegitukan. Karena remaja itu senang membanggakan dirinya, enggak? Iya. Makanya remaja dikasih motor sebenarnya agak rawan. Maksudnya baru tumbuh remaja itu loh. Kenapa? Jiwa keangkuhannya sedang lagi meledak-ledak. Beda nek wes. Kayak bapak-bapak mriki. Nek numpak motor nepi, alon, menikmati perjalanan, ya toh? Digi. Nggak ada lagi jiwa angkuhnya, nggak ada. Kenapa? Wes wayahe. Jenenge wes swida apa? Iya, wes cedak ngono lho. Makanya nggak ngebut-ngebut, nek ngebut tambah cedak engko malah. Cah 6, apalagi cah 6, 14 tahun dikei numpak KLX, wah sentak kayak. Kesombongan dia bertambah, keangkuhan dia bertambah. Nabi tahu itu, Nabi puji, wah ahsanus saut, suara mantap. Makanya sebenarnya kita dalam parenting itu udah cukup kok dari Nabi sebenarnya. Cuman kita nggak pintar nguleknya. Dia yang dipuji seperti itu, wow, sama seneng deh. Maka karena pujian itu dan doa dari Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murruni bita'zini fi Makkah. Rasulullah, izinkan aku untuk mengumandangkan azan di kota Mekah. Tadinya benci banget dengan azan, sekarang minta apa? Diizinin supaya azan.
Kata Nabi, Masya Allah, Masya Allah. Boleh, boleh. Kau balik ke Mekah. Ya, minta izin kepada amirnya di sana, yaitu Atib bin Asid. Dan Atib bin Asid adalah gubernur pertama di kota Mekah. Atib bin Asid waktu itu usianya 16 tahun. Masya Allah ya. Nah, gubernur Mekah 16 tahun. Mantap ini. Jadi si Abu Mahdzurah datang lagi ke Mekah. Lalu menemui Atib. "Wahai Atib, saya dapat izin dari Nabi." "Izin apa?" "Untuk memandangkan azan." "Oh sudah." Dan berkat ini, ya katanya para ahli sejarah, keturunannya Abu Mahdzurah, anak cucunya sampai hari ini tetap menjadi muazin kota Mekah. Insyaallah ya. Ini kisah pertama. Kisah kedua, yaitu pernikahan Nabi dengan Umaymah binti Nu'man bin Syurahil al-Jauniyah al-Kindiyah. Terjadi di bulan Zulqa'dah tahun 8 Hijriah. Namun Umaymah ini tidak sempat tidak sempat jima dengan Nabi. Aisyah yang menghiasinya waktu itu, karena mau malam pertama kan, Aisyah menghiasinya, memolesnya begitu ya, cakep. Lalu Rasulullah masuk. Begitu Rasulullah masuk, wanita ini, Umaymah ini, kemudian berkata, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Aisyah kaget. Ya. Belum pernah ada istri-istri Nabi dinikahi kok malah apa? Berlindung kepada Allah dari Nabi. Kalau kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari syaitan, ya kan? Ini enggak. Nah, taulah Nabi maksud ucapan dia, bahwa Umaymah ini enggak sudi dinikahi oleh Nabi. Bahkan dalam suatu riwayat Umaymah ini berkata apa? Bagaimana mungkin wanita bangsawan mau dinikahi laki-laki pasar? Nabi ini kan seorang pedagang ya. Nabi kan pedagang. Saya ini wanita bangsawan, berani-berani yang kau menikahiku. Karena Nabi kan menemui bapaknya, ya kan? Nah, direstui untuk nikah. Namun dia nggak mau. Ya, maka kata Nabi, ya, Nabi nggak marah, sama sekali nggak marah. Nabi katakan apa? Engkau telah berlindung kepada Zat sebaik-baik pelindung. Farji' ila baitik, kembalilah engkau ke rumah ayahmu. Ya sudah, Aisyah nemeni, diantarkan ke rumah ayahnya. Ini wanita yang dinikahi Nabi tapi nggak sempat dikumpuli Nabi, ya, nggak sempat jima dengan Nabi, makanya dia tidak masuk jajaran ummahatul mukminin. Nikah langsung cerai. Ya. Rugi nggak dia? Hah? Kira-kira rugi nggak nih? Rugilah. Iya. Dinikahi sebaik-baik laki-laki kok tidak mau. Kemudian kejadian yang ketiga, lahir pula ya di bulan Zulqa'dah juga tahun 8 Hijriah ini, di bulan yang sama, di tahun yang sama, lahirlah putra terakhir Nabi, yaitu Ibrahim. Nabi punya 6 anak dari Khadijah, 1 anak dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah, Qasim, Abdullah. Dari Khadijah juga wanita, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah sudah wafat. Tinggal Ummu Kalsum istrinya Utsman dan Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Anak laki-laki beliau Qasim, Abdullah meninggal waktu kecil. Nah, lahir
anak laki-laki, maka Nabi senang. Ya, ini anak dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak hadiah dari Raja Muqawqis Mesir. Jadi kita flashback ya, kisah 3 tahun lalu, ketika Nabi berkirim surat kepada para raja, salah satunya kepada Muqawqis, Raja Mesir. Raja Mesir tidak menolak Islam, tapi nggak masuk juga. Artinya netral. Bahkan Muqawqis kirim hadiah, ya, kepada Nabi. Salah satunya Maria ini, Maria Al-Qibtiyah, budak, dihadiahkan untuk Nabi SAW. Dan ada kisah unik terkait dengan Maria Al-Qibtiyah, yaitu Maria Al-Qibtiyah punya sepupu laki-laki. Sepupu jauh. Sama-sama dari Qibti, sama-sama dari Mesir. Nah, sepupunya ini sering main ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Yang mana waktu itu Maria Al-Qibtiyah sudah jadi istri Nabi, begitu loh. Akhirnya jadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat. Lalu hal ini sampailah kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, sepupunya Maria itu sering main ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Oh iya, Ali, sini, dipanggil sama Nabi kan. Engkau ke sana. Kalau engkau dapati itu laki-laki mau masuk atau keluar dari rumahnya Maria Al-Qibtiyah, bunuh dia. Padahal dalam ilmu fikih, hukum had, pelaku zina itu hukumnya apa? Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Nah, si sepupunya Maria ini belum menikah, lajang. Tapi Nabi tetapkan hukuman mati. Kok bisa? Karena ini hukum pengecualian. Kalau nauzubillah benar-benar terjadi zina lo ya. Ini hukum fikih dulu kita bicara, bukan kisahnya, tapi hukum fikihnya. Harusnya kan dihukum apa? Cambuk aja. Tapi kenapa dihukum mati? Demi menjaga kesucian rumah tangga Nabi. Maka Ali berkata, siap wahai Nabi, saya berangkat. Ternyata ketika Ali berangkat, benar, sepupunya ini barusan keluar dari rumah Ali sambil membawa ember kosong atau gentong kosong. Maka Ali kejar dia. Laki-laki ini dikejar Ali pakai senjata, dan dia nggak tahu salah apa nih. Loh, kok Ali tiba-tiba kejar saya pakai pedang, melayu, manjat pohon, gentongnya jatuh. Dia pun pegangnya nggak kuat, dia juga jatuh dari pohon. Jatuhnya jengkeng, ngangkang, sarungnya kelihatan, bukan kelihatan, kebuka. Dan tahukah apa yang dilihat Ali? Ternyata orang duwe, piye ya cara ngomongnya? Hah? Orang duwe spidol. Jadi sepupu laki-lakinya ini ada ya cacat seperti itu kan? Cacatnya seperti itu. Nah, randuwe nganu. Iya. Jadi sudah tertutup kemungkinan dia berbuat aneh-aneh gitu loh. Ali yang sudah siap tebas pedang dulu malah ngakak. Loh, nggak jadi. Wah, piye iki? Ali bertanya, sebenarnya kamu ngapain ke rumahnya Maria? Dia beralih bertanya, kamu ngapain bawa pedang? Kata Ali, saya diperintahkan Nabi untuk membunuhmu. Loh, apa salahku? Karena ada gosip kau sering main ke rumahnya Maria, dikira. Nah itu. Maka dia berkata, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mungkin. La haula wa la quwwata illa billah. Gak mungkin. Pertama, Maria itu istri Nabi, masa aku berani macam-macam? Dan yang kedua, kau kan barusan lihat, aku randuwe. Jadi aku gak punya syahwat lagi, sentong.
Maka Ali kemudian menyarungkan pedangnya kembali. Lalu Nabi pulang, ya Rasulullah, lapor. Nah gimana? Sudah kau eksekusi? Cerita Ali. Ternyata, oh alah, ya sudah, ya sudah. Nah dia juga cerita, wahai Nabi, apa alasan dia sering ke rumah Maria? Jawabannya apa? Ini yang membuat Nabi akhirnya membebaskan dia datang. Ya, selain dia saudara, kemudian udah nggak bisa macam-macam, ya. Dan yang ketiga, dia ternyata membantu Maria. Ember kosong itu untuk membawakan Maria apa? Air. Maria kan wanita, punya bayi lagi. Nah, dibawakan air itu, dibawakan air setiap hari. Oh alah, ya sudah, nggak apa-apa, kata Nabi SAW. Kemudian kisah berikutnya yang terjadi sebelum meletusnya perang Tabuk. Itu tatkala Nabi sudah sampai di Madinah. Di ujung 8 Hijriah, yaitu bulan Zulqa'dah, sampai di awal Muharram 9 Hijriah. Inilah masa di mana paling banyak orang menyatakan masuk Islam. Banyak banget. Nah, maka setelah kaum Arab ini masuk Islam, karena mereka melihat Quraisy akhirnya masuk Islam, mereka ikut-ikutan. Karena Quraisy ini sebagai patokan gitu ya. Setelah mereka masuk Islam, Nabi mengutus sahabat beliau untuk ke negeri mereka atau ke daerah mereka. Ngapain? 1, ngajarin agama. 2, ngimamin sholat. 3, mungut zakat. Nah, kebetulan waktu itu ada kisah terselip. Kisahnya Ibnu Lutbi'ah. Dia ditugaskan Nabi sebagai pemungut zakat. Nah, kita bacakan matan Arabnya ya, biar seru. Ternyata Ibnu Lutbi'ah ini ketika dia mengutin zakat, ada beberapa pihak yang terkena zakat itu memberikan hadiah kepada dia. Hadiah. Dah. Dia pun kembali ke Madinah nganter. Apa kata dia? Qala hadza lakum wa hadza ahdili. Rasulullah, ini zakat, aku kumpulkan untukmu. Sementara ini ada secuil hadiah untukku. Hah? Kata Nabi. Ya. Maka Nabi yang mendengar ucapan ini kemudian naik mimbar. Lalu berkata, fahala jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzuru yahdilahu amla. Orang ini, kata Nabi, kalau dia duduk manis di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, kira-kira ada orang ngasih hadiah untuk dia enggak? Nah, kalau Anda saya jawab, Bapak Ibu saya jawab, teman-teman sekalian saya jawab. Jawabannya apa? Hah? Si Ibnu Lutbi'ah ini kalau duduk manis di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, kira-kira ada orang datang ngasih hadiah ke dia enggak? Ada enggak? Enggak ada. Artinya hadiah yang diberikan orang-orang kepada dia ketika proses pemungutan pajak itu, pajak zakat, bukan karena personnya dia, tapi karena pekerjaan dia, betul? Iya. Padahal dia ambil zakat sudah dapat gaji dari Nabi, tapi dia masih menerima hadiah. Makanya Nabi cerca, orang ini kalau dia cuma duduk manis di rumah bapak atau ibunya, kira-kira pada dia enggak? Kata para sahabat, enggak wahai Nabi. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ya'khudhu ahadun minhu syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah. Setiap orang yang berbuat semacam ini,
ya, menerima hadiah semacam ini, maka kelak akan memikulnya di kepalanya pada hari kiamat. Jadi kalau dia dapat hadiah onta, dia akan menggendong onta, rasa no. Nah, siapa yang dapat hadiah kambing, dia akan menggendong kambing. Ini pelajaran dan peringatan bagi kaum muslimin yang bekerja PNS. Hati-hati, Anda sudah digaji negara, nggak boleh lagi terima hadiah. Kalau terima, masuk hadis ini, diperingatkan sama Nabi, dipikul nanti itu di hari kiamat, tambah habut. Coba kita lihat kisah ini. Ibnu Lutbi'ah mengira itu dosa atau mengira itu dosa? Mengira itu dosa atau mengira itu tidak dosa? Mengira itu tidak dosa, dan dia nggak merasa bersalah, gitu loh. Dan dia ngelapor sama Nabi, Nabi saya dapat hadiah. Bukan diam-diam nyolong, tapi Nabi larang. Kebayang nggak dosanya para koruptor? Nggak kebayang. Fanaudzubillah. Ya, barakallahu fiik, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.